Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmiatus Suroya, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil event yang telah kami laksanakan untuk memenuhi mata kuliah manajemen event yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Mansur, SSI MIKOM. Pada mata kuliah manajemen event ini kami telah mengerjakan sebanyak 2 event, yaitu yang pertama aksi kebaikan sosial dan yang kedua itu adalah Silat Apik PTMA atau Silaturahmi Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah tahun 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satunya terlebih dahulu, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan adalah event aksi kebaikan sosial. Sebelum mengerjakan event ini, kami diarahkan oleh dosen kami untuk membentuk suatu komunitas. Akhirnya kami berdiskusi bersama teman-teman dan terbentuklah komunitas Communication Project Area atau bisa disebut juga dengan KOMPA. Setelah itu, kami membangun atau membuat identitas diri kami, identitas komunitas kami, yaitu dengan membuat logo, kemudian membentuk struktur keanggotaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian divisi kemasyarakatan, dan divisi lainnya. Setelah komunitas ini sudah terbentuk, kami membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan event ini yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi acara, divisi humas, konsumsi, PDD, dan divisi lainnya. Setelah itu kami menentukan event apa yang akan kami kerjakan dan muncullah ide aksi kebaikan sosial ini, yang mana event ini bertujuan untuk membangun rasa kepedulian kita terhadap orang-orang sekitar kita, terutama anak yatim piatu. Event aksi kebaikan sosial ini bertempat di Madrasah Nurul Anwar, Jalan Pangeran Antasari nomor 13 Marikangen, Kecamatan Pelumbuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam pengerjaan event ini diikuti oleh peserta sebanyak 26 siswa-siswi dari Madrasah Nurul Anwar ini. Dalam pengerjaan event ini pun kami tidak sendirian, kami berkolaborasi dengan komunitas Suka Berbagi, kemudian kami mengundang PSM, Paduan Suara Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Begitupun ada sponsor-sponsor yang ikut andil dalam menyalurkan dana untuk mensukseskan acara ini. Adapun dalam pelaksanaan event ini, saya di sini sebagai panitia dari divisi acara. Hal-hal yang saya kerjakan itu adalah membentuk konsep apa yang akan saya kerjakan untuk event ini. Kemudian kami panitia divisi acara membuat rundown acara sedemikian rupa agar bisa diikuti dengan santai dan menyenangkan oleh anak-anak dari siswa-siswi Madrasah Nurul Anwar. Dan susunan acara yang kami buat itu terdiri dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari ketua pelaksana, pengurus Madrasah Nurul Anwar, dan dosen pengampu kami, dosen pengampu mata kuliah manajemen event ini. Kemudian setelah itu ada ice breaking, dilanjut dengan lomba mewarnai. Dalam lomba mewarnai ini sambil nyanyi live musik dengan kakak-kakak PSM. Setelah itu ada santunan, kemudian penutup. Itu kurang lebih susunan acara yang kami bentuk, yang kami buat. Baik, kemudian mengenai kendala dan permasalahan yang kami alami dalam menjalankan event ini, itu yang pertama, kendala yang kami alami dalam menentukan lokasi event. Sebelumnya kami telah melakukan survei ke berbagai tempat dan akhirnya di sini terjadi sedikit perselisihan antara peserta karena ada memang perbedaan pendapat
Tapi setelah itu akhirnya kami melakukan diskusi yang cukup panjang dan cukup rumit. Kami berdiskusi secara baik-baik. Akhirnya diputuskanlah tempat event ini di Madrasah Nurul Anwar. Seperti itu. Kemudian kendala yang kami alami juga yaitu mengenai dana. Karena kami adalah komunitas baru, kami mengalami kesulitan untuk melakukan kerjasama dan dengan beberapa pihak gitu, karena salah satu yang saya rasakan adalah karena kami adalah komunitas baru. Jadi akhirnya untuk menangani kendala itu, kami memutuskan untuk turun ke jalan. Kami meminta open donasi, membuat pamflet, kemudian kami share di media sosial, dan kemudian kami juga turun ke jalan itu meminta donasi ke toko-toko seperti itu. Selanjutnya, evaluasi dari event aksi kebaikan sosial. Evaluasi yang pertama itu mengenai pengelolaan waktu atau manajemen time. Jadi pada saat pelaksanaan acara ada sedikit ketidaksesuaian antara pelaksanaan acara dengan rundown yang telah dibuat. Sebetulnya pada rundown yang telah dibuat itu ada 2 kali ice breaking, tetapi yang terlaksana hanya 1 karena di ice breaking yang pertama ini memakan waktu yang cukup panjang. Jadi untuk ice breaking kedua nggak keburu waktunya. Dan evaluasi kedua mengenai survei tempat. Saya rasa sepertinya pada saat melakukan survei tempat ini kami kurang teliti dan kurang mendetail, kurang bisa membayangkan bagaimana konsep yang telah kami rancang, yang telah kami buat diterapkan di tempat yang akan digunakan seperti itu. Jadi pada saat acara berlangsung ada sedikit ketidaksesuaian dengan ekspektasi yang telah dibayangkan oleh kami, terutama saya pribadi. Evaluasi selanjutnya yaitu mengenai panitia. Jadi pada saat pelaksanaan acara itu beberapa panitia yang memang tidak ditugaskan di hari H itu, tidak mendapatkan tugas, itu tidak terkondisikan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi untuk perbaikan event serupa di masa mendatang. Rekomendasi yang dapat saya sampaikan itu mengenai waktu. Jadi pada saat event aksi kebaikan sosial kemarin itu dilaksanakan di hari Jumat dan dimulai pukul 2. Jadi menurut saya pribadi itu terlalu terburu-buru. Acara dan kegiatan itu terlalu terburu-buru. Seperti itu. Mungkin ada baiknya untuk mendatang bisa dilaksanakan di hari-hari libur agar bisa memanfaatkan waktu lebih panjang dan lebih enjoy lagi dinikmati oleh seluruh peserta dan panitianya. Rekomendasi berikutnya yaitu mengenai tempat, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bagian evaluasi, yaitu saya sarankan untuk menggunakan tempat yang lebih memungkinkan lagi, sekiranya dengan orang-orang yang ada yang akan ikut andil dalam event tersebut, kita bisa mengondisikan dengan tempatnya seperti itu. Karena kemarin banyak orang dan tempatnya cukup sempit, akhirnya terasa penuh dan kurang nyaman. Jadi nanti untuk kedepannya saya sarankan kita bisa lebih teliti lagi dalam menggunakan tempat untuk event yang akan kita laksanakan seperti itu, agar bisa membuat kita sebagai panitia dan peserta juga sama-sama nyaman. Ini adalah hasil laporan dari event aksi kebaikan sosial. Baik, selanjutnya saya di sini akan memaparkan laporan hasil dari event Silat Apik PTMA. Silat Apik PTMA ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh program studi ilmu komunikasi seperguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, yang mana pada tahun 2025 ini Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai tuan rumahnya. Acara Silat Apik ini diikuti kurang lebih oleh 200 peserta se-PTMA, dan pada pelaksanaan ini posisi saya sebagai panitia divisi acara lomba. Hal-hal yang saya kerjakan dalam event Silat Apik PTMA ini, karena saya di sini sebagai divisi acara lomba, jadi
uh, sebelum saya ditempatkan di perlombaan solo vokal, saya kebagiannya di lomba solo vokal. Kami itu menentukan masing-masing dari panitia kemana panitia ini bertugas di perlombaan apa. Ada perlombaan fotografi, konten kreator, solo vokal, fashion show, dan beberapa lomba lainnya. Kemudian yang saya kerjakan pada perlombaan solo vokal ini yaitu kami kan pembagian panitia. Setelah pembagian panitia itu kami membuat tour di mana tour itu berisi ketentuan-ketentuan perlombaan dari persyaratan, kemudian ketentuan dan teknis pelaksanaan. Seperti itu. Setelah membuat tour, kami membuat Google Form pendaftaran, kemudian Google Form untuk pengumpulan karya, dan setelah itu pada hari H acara awarding, karena saya sendiri itu di solo vokal yang mana lombanya dilaksanakan secara online, jadi tidak ada workshop lomba solo vokal pada saat itu. Nah, setelah pengumpulan karya, kemudian kami berkoordinasi dengan juri untuk meminta daftar pemenang, nilai-nilai dari peserta lomba solo vokal itu sendiri. Kemudian setelah itu kami menentukan juaranya dengan nilai tertinggi, juara 1, 2, 3. Awarding ini dilakukan pada hari H sekaligus acara penutupan. Dan acara Selat Apik PTMA ini berlangsung selama 2 hari 3 malam. Yang mana di sini saya akan paparkan secara garis besar acara yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Selat Apik PTMA. Itu diantaranya adalah seminar dan call for paper, kemudian workshop perlombaan, malam ramah tamah, pengabdian masyarakat, setelah itu ada city tour. Nah, di city tour ini pun sekalian pelaksanaan lomba yang memang on the spot seperti fotografi, kemudian reportase, konten kreator, dan lomba lainnya. Setelah itu ada malam penutupan. Malam penutupan ini dimana isi di dalam acara itu ada parade budaya, mengenalkan budaya dari masing-masing daerah asal perguruan tingginya, kemudian sambutan-sambutan, penentuan tuan rumah Selat Apik PTMA untuk tahun berikutnya, awarding perlombaan, dan penutup. Kemudian mengenai permasalahan dan kendala yang kami alami. Permasalahannya itu yang kami rasakan terutama dari saya pribadi itu kerja sama tim sama antar anggota panitia ini itu kurang solid gitu. Jadi memang akhirnya hal-hal yang harus kami kerjakan itu kurang maksimal. Kemudian ini saya sampaikan permasalahan sekaligus evaluasi. Sebetulnya setelah acara Selat Apik PTMA ini kami belum melakukan evaluasi sama sekali. Sesama panitia dari Selat Apik ini kami belum melakukan evaluasi. Jadi untuk kekurangan secara keseluruhan saya tidak tahu bagaimana. Jadi ini adalah evaluasi dari saya pribadi yang saya rasakan seperti itu. Sekaligus akan saya paparkan mengenai permasalahannya. Jadi seperti yang tadi itu mengenai kerjasama tim kurang solid, kemudian informasi kurang jelas, kurang rinci, kurang detail. Informasi yang kami terima mengenai keseluruhan acara Selat Apik PTMA ini kurang mendetail. Jadi akhirnya kami hanya informasi yang kami tahu tuh masih setengah-setengah gitu. Dan ini menurut saya pribadi akhirnya hal-hal yang kami kerjakan pun kurang maksimal, dan pembentukan panitia ini, perencanaan ini kurang matang karena menurut saya untuk acara yang berskala internasional ini acara yang cukup besar, memang acara yang besar, tetapi perencanaan kami itu masih belum matang, masih banyak yang dilakukan secara mendadak seperti itu. Akhirnya
banyak hal-hal yang dikerjakan itu kurang maksimal. Jadi akhirnya seadanya seperti itu. Kemudian kurangnya koordinasi antara dari atasan ke bawahan. Kami sebagai bawahan itu kurang mendapatkan arahan yang yang terstruktur, yang terarah gitu. Jadi kembali lagi seperti tadi, uh, berikutnya itu kurangnya koordinasi dari atasan ke bawahan maupun sesama anggotanya. Jadi pada saat pembentukan kepanitiaan, kami itu uh, kurang pengarahan atau informasi yang kami dapatkan itu kurang jelas. Jadi kurang terarah, kurang tersusun. Akhirnya pada saat hari H atau mendekati itu kami pun berarti ini yang harus kami lakukan, ini seperti itu. Akhirnya sedikit tidak beraturan apa yang harus dikerjakan oleh kami dan apa yang tidak dikerjakan oleh kami. Selanjutnya itu rekomendasi atau saran yang akan saya sampaikan untuk event Selat Apik PTMA ini. Yang pertama itu mengenai perencanaan. Karena menurut saya pribadi, salah satu kunci utama dalam mensukseskan acara ini atau sebuah event itu pada perencanaan. Jadi ketika perencanaan sudah tersusun dengan rapi, terkonsep dengan baik, terstruktur, akhirnya saya rasa pelaksanaan pun akan bisa dilaksanakan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Bisa dinikmati dengan seluruh peserta dengan nyaman, dengan enjoy. Apalagi pada event ini adalah event yang berskala internasional, jadi sebaiknya perencanaan itu dilaksanakan sejauh-jauh hari dan bentuklah kepanitiaan untuk secara keseluruhannya, untuk secara keseluruhan acara, bukan hanya di pembagian masing-masing acaranya saja. Seperti panitia call for paper dan seminar, kemudian panitia lomba gitu kan. Tetapi ada rangkaian acara keseluruhan dari hari pertama hingga penutupan. Seperti itu. Jadi memang perlu dibentuk panitia. Mungkin memang tidak harus melibatkan banyak orang, tetapi libatkanlah orang-orang yang memang berkompeten untuk bisa mensukseskan acara ini. Sebenarnya ada banyak hal evaluasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan event Selat Apik PTMA, tetapi karena setelah acara Selat Apik kemarin itu belum dilakukan evaluasi dengan seluruh panitianya, jadi saya rasa ranah saya hanya di divisi acara lomba saja, dan ini pun evaluasi dari diri saya pribadi ya. Seperti itu. Baik, lanjut ke rekomendasi dan saran. Kemudian saran dari saya, ketika sudah selesai dilaksanakannya suatu event, maka lakukanlah evaluasi. Jangan sebaiknya lakukan evaluasi itu ketika hari itu sudah selesai acara, segera lakukan evaluasi atau besoknya. Gitu. Jadi jangan menunggu waktu yang lama untuk melakukan evaluasi, karena ketika begitu selesai acara langsung evaluasi, jadi orang-orang masih ingat apa yang harus diperbaiki untuk event atau acara-acara seperti ini untuk selanjutnya, agar bisa berjalan lebih baik lagi, agar bisa lebih sukses lagi, lebih meriah lagi, seperti itu. Dan ini pun evaluasi adalah bagian dari tahapan dalam menjalankan manajemen event kan. Ada perencanaan juga, ada evaluasi, dan menurut saya ini adalah hal-hal yang perlu sekali diperhatikan
untuk menjalankan manajemen event. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan hasil event mata kuliah manajemen event. Saya sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Mansur, SSI MIKOM. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Kemudian beserta rekan-rekan saya ucapkan terima kasih yang sudah berkontribusi dalam mensukseskan event-event pada mata kuliah ini. Seperti itu. Baik, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.